Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji-puji Tuhan, puji-puji ilahi hanya kepadanya Sang Halik. Dialah yang senantiasa memberikan lentera cinta dan kasih sayangnya kepada kita semua. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Aldrian Sahmul dari Universitas Cokroaminoto Palopo, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Ya, jadi pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya ingin melengkapi ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia oleh dosen pengampu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kompensasi dan proteksi evaluasi kinerja, baik itu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Ya, jadi sebelum kita lanjut pada materinya, terlebih dahulu kita harus pahami secara saksama apa arti dari kompensasi itu sendiri. Ya, secara garis besar kita bisa pahami bahwa asalnya kompensasi itu merupakan suatu balas jasa yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada karyawan. Nah, ini dapat bersifat finansial maupun non-finansial pada periode yang tepat. Nah, sistem kompensasi yang baik itu akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperkerjakan, serta mempertahankan karyawannya. Adapun fungsi dari kompensasi ini sendiri itu kemudian mempunyai peranannya masing-masing. Fungsi yang pertama yaitu dia sebagai penggunaan sumber daya manusia yang lebih efisien dan lebih efektif. Nah, jadi pada kompensasi yang tinggi terhadap seorang karyawan itu kemudian mempunyai implikasi bahwa organisasi akan memperoleh keuntungan dan manfaat secara maksimal dari karyawan yang bersangkutan. Karena apa? Karena besarnya kompensasi yang sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua, fungsi dari kompensasi itu kemudian mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik secara langsung itu kemudian dapat membantu stabilitas organisasi dan juga secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kemudian ada tujuan dari kompensasi itu sendiri. Jadi tujuan kompensasi itu pertama, untuk memperoleh karyawan yang telah memenuhi persyaratan. Kemudian tujuan dari kompensasi itu kemudian akan mempertahankan karyawan yang telah ada. Dan yang ketiga, itu akan menjamin keadilan bagi para karyawannya. Nah, kemudian kita lanjut terhadap jenis-jenis kompensasi yang ada di perusahaan atau bentuk-bentuknya ya. Pertama, bentuk-bentuk kompensasi itu berupa upah atau gaji. Gaji ini itu seperti gaji pokok yang diterima oleh karyawan. Kemudian ada yang namanya insentif atau seperti pemberian dari karyawan secara tunai ataupun non tunai. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya tunjangan. Nah, tunjangan ini bersifat di luar daripada gaji pokok. Nah, yang keempat itu ada yang namanya fasilitas yang diberikan kepada karyawan. Nah, lanjut kita kepada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama adalah kompensasi finansial secara langsung. Jadi, biasanya jenis pertama dari kompensasi yang diberikan oleh suatu perusahaan adalah kompensasi finansial secara langsung. Ada beberapa hal yang termasuk dalam kompensasi finansial, yaitu pertama, bayaran produk. Nah, selain dari bayaran produk, insentif seperti komisi, bonus, dan laba itu juga termasuk dalam kompensasi jenis ini. Bayaran tertangguh juga bisa dikategorikan pada jenis kompensasi ini. Nah, yang kedua, ada yang namanya kompensasi finansial tidak langsung. Jenis lain dari kompensasi adalah tidak diberikan secara langsung kepada para pekerja. Nah, kompensasi ini itu bisa disalurkan melalui program-program proteksi berupa asuransi ataupun juga bayaran ketika cuti. Nah, fasilitas seperti parkir atau kendaraan yang diberikan perusahaan itu juga kemudian dikategorikan sebagai kompensasi finansial secara tidak langsung ini.
Nah, juga ada yang biasa kita kenal dengan namanya kompensasi non finansial. Jenis terakhir ini dari kompensasi adalah suatu kompensasi non finansial. Biasanya pemberian kompensasi ini itu berupa tanggung jawab atau pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Ada juga pembentukan berupa lingkungan kerja yang bisa menenangkan dan memberikan kenyamanan kepada para pekerja, dan bisa dikategorikan sebagai kompensasi tipe ini. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan, apa yang saya pahami tentang kompensasi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.